Fellowship of Interventional Neurologists of ASEAN. Ya, jadi diakui di ASEAN, ya, di Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand, ya, diakui kita Vina. Jadi misalnya bisa pasang ring di pembuluh darah otak, ya, kita bisa pasang mengembangkan balon di pembuluh darah otak, ya, kita bisa menutup. Kalau masyarakat umum mengatakan time is money, atau pada bagian jantung mengatakan time is muscle atau otot. Kalau bagian saraf, ya, terutama neurointervensi mengatakan time is brain. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi dengan podcast episode kedua bersama saya Dr. Gloria Natalia yang kali ini akan memimpin podcast, dan saya akan ditemani oleh dokter spesialis neurologi Dr. Rifan SPN Aifoka Sina sebagai narasumber di pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Rifan. Selamat pagi Dr. Gloria. Apa kabar dokter? Baik. Sehat ya? Oke, kita masuk pada pertanyaan yang pertama untuk Dr. Rifan. Dok, ini pertanyaan yang paling banyak masuk di DM sosial medianya RSUD Tobelo. Apa sih bedanya dokter dengan gelar SPS dan SPN? Karena kita ketahui di rumah sakit ini, di poliklinik untuk pasien-pasien rawat jalan kan ada tulisannya Dr. Shirley SPS dan Dr. Rifan SPN. Nah, itu ditanya oleh masyarakat yang sering kontrol di rumah sakit. Itu bedanya apa ya dok? Kalau bisa dijelaskan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi sebenarnya maupun baik SPS maupun SPN itu sebenarnya sama. Ya, jadi sama-sama dokter spesialis saraf atau neurologi. Hanya memang terjadi perubahan nama, ya, penyebutan dari dokter saraf ke dokter neurologi itu dimulai sejak kurang lebih tahun 2020, ya, di mana lulusan yang sebelum 2020 itu menggunakan gelar SPS, kemudian lulusan setelah 2020 menggunakan gelar SPN. Ya, jadi ini terjadi perubahan nama pada kolegium dari Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia berubah nama menjadi Perhimpunan Dokter Neurologi Indonesia. Ya, ini untuk menyesuaikan persepsi di masyarakat. Ya, karena dahulu sebelumnya itu masih terjadi gangguan persepsi pada masyarakat, di mana dokter saraf itu dianggap sebagai dokter jiwa, karena kita mengumumkan kalau ada sakit saraf, ada gangguan saraf, ya dikira gangguan kejiwaan. Ya, makanya sejak 2020 kita berubah nama menjadi neurologi, sehingga sudah bisa untuk merubah penyebutannya. Jadi ya neurologi ya gangguan yang berhubungan dengan kelainan saraf dan pembuluh darah sebenarnya. Oke. Jadi teman-teman sahabat sosmed RSUD Tobelo sudah tahu kan sebenarnya tidak ada bedanya. Jadi itu sama antara spesialis saraf dan spesialis neurologi. Hanya ketika di tahun 2020 ada pergantian nama dari kolegium, jadilah tamatan di atas tahun 2020 itu memakai gelar SPN, dan tamatan di bawah tahun 2020 masih memakai gelar SPS. Jadi sebenarnya mereka sama, sekolahnya sama, pembelajarannya sama. Intinya untuk menyembuhkan sobat-sobat semua yang ada di Halmahera Utara. Oke, lanjut pertanyaan kedua dokter. Nah, dengar-dengar nih 1 tahun dokter pergi untuk fellowship. Berarti sudah ada tambahan nama di belakang, ya, di belakang SPN Vina. Bisa dokter jelaskan itu fellowship-nya apa dan manfaatnya apa ketika dokter kembali ke RSUD Tobelo? Oke. Ya, jadi kemarin ya memang saya menambahkan fellowship neurovaskular namanya, ya, neurointervensi vaskular. Jadi spesialis saraf tapi mengambil istilahnya
spesialis pada fellow neurointervensi vaskular. Ya, jadi gelarnya VINA. VINA itu merupakan singkatan dari Fellowship of Interventional Neurologists of ASEAN. Ya, jadi diakui di ASEAN, ya, di Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand, ya, diakui kita VINA. Jadi dia spesifik di pembuluh darah, ya, jadinya untuk tindakan dan penanganan gangguan pada pembuluh darah, termasuk di dalamnya yang paling banyak itu adalah stroke, ya, stroke. Kemudian itu tadi, jadi kita bisa kedepannya bisa melakukan banyak tindakan lah istilahnya, ya, selain pemeriksaan dan tindakan dalam bidang vaskular, ya, terutama pada pembuluh darah otak, ya, pembuluh darah otak, di ruangan khusus, ya, di laboratorium, namanya laboratorium kateterisasi, ya, jadi tindakan itu bisa kita lakukan di situ. Oke, bisa dokter jelaskan, kebetulan di Rumah Sakit RSUD Tobelo ini telah disiapkan ruang cath lab atau ruang kateterisasi itu, dan bisa dokter jelaskan pasien-pasien yang seperti apakah yang masuk di ruang cath lab, pasien-pasien seperti apa yang membutuhkan penanganan di bidang ini? Ya, jadi ruangan cath lab itu seperti ruangan operasi sebenarnya, ya, ruangan operasi minor. Jadi banyak dari masyarakat kita juga pasti sudah familiar sebenarnya, sudah tahu, mungkin ada yang sudah sering masuk. Tapi selama ini memang ruangan cath lab itu nomor satu memang digunakan oleh jantung yang pertama. Ya. Jadi yang kateterisasi jantung yang sudah kita ketahui bersama, kemudian yang pasang ring jantung, ya, itu di dalam lab kateterisasi. Sejak kurang lebih 12 tahun, 13 tahun terakhir ada neurointervensi, ya, jadi neurointervensi juga masuk ke dalam cath lab. Kalau jantung dia kateterisasi pembuluh darah jantung, kita neurointervensi melakukan kateterisasi pembuluh darah otak. Yang biasa masyarakat tahu itu brainwash itu ya? Ya, di bahasa awam dipakai, ya, itu jadi sebenarnya dia namanya DSA. DSA. Ya, Digital Subtraction Angiography, atau lebih gampang kita ingat cerebral angiography, ya, atau ya bahasa umumnya kateterisasi pembuluh darah otak. Ya, itu untuk diagnostik, ya, untuk diagnostiknya. Kemudian untuk tindakannya kita bisa lakukan tindakan di dalam cath lab. Jadi setelah diagnostik, kita mengetahui penyebabnya apa, ya, kita bisa lakukan tindakan. Jadi misalnya bisa pasang ring di pembuluh darah otak, ya, kita bisa pasang mengembangkan balon di pembuluh darah otak, ya, kita bisa menutup AVM, ya, arteriovenous malformation menggunakan onyx, ya, untuk embolisasi namanya. Kemudian pada aneurisma, ya, yang penyebab paling sering terjadi perdarahan SAH pada kepala karena pecahnya aneurisma, kita bisa lakukan coiling, ya. Kemudian pada tumor otak kita bisa lakukan embolisasi juga untuk tumor otak. Ya, jadi harapan kedepannya sih, kalau cath lab-nya sudah beroperasi, ya, bisa, ini kita bisa banyak melakukan tindakan. Oke. Pertanyaan berikut, dokter, pertanyaan ketiga, untuk semua yang tindakan yang tadi dokter lakukan di cath lab-nya rumah sakit, apakah sudah didukung oleh alat-alat dan SDM yang mumpuni untuk melakukan hal tersebut? Oke. Jadi untuk cath lab kita sudah ready, ya, sebenarnya sudah ready, alatnya sudah ada, ruangan sudah ada, alat cath lab sudah ada, ya. Kemudian untuk tenaga juga sudah, ya, baik dokternya, dokter operatornya, kemudian untuk asisten operator, ya, perawat neurointervensi sudah ada, dan perawat-perawat lain sih semuanya sudah saat ini sih sudah tersedia.
Ya, kemudian untuk alat-alat dan BHP juga untuk yang kita pakai juga. Sementara proses, ya harapannya sih dalam 1 bulan ini sudah ready. Ya, jadi begitu. Ya, kalau cath lab-nya sudah bisa beroperasi sih, saya harapnya kita sudah bisa mulai untuk melakukan tindakan. Nah, kemudian saya lupa lagi tadi yang Dokter Natalia tanyakan, untuk pasien-pasien apa sih yang kita kerjakan di cath lab? Ya. Jadi secara umum aja dulu saya kembali lagi. Jadi cath lab itu ya tadi bisa dipakai untuk jantung, ya, bisa dipakai untuk neurointervensi, kemudian juga dipakai oleh bedah vaskular. Ya, bedah vaskular juga bisa memakai. Kemudian bedah saraf juga bisa pakai. Kemudian interventional pain juga bisa pakai, ya, untuk penanganan nyeri. Kemudian untuk radio intervensi juga bisa pakai, ya. Kemudian pasien-pasien apa saja sih? Yang pasti yang pertama, sasaran untuk kita melakukan neurointervensi itu yang pasti yang pertama sasarannya pasien stroke akut. Ya, pasien stroke yang kurang dari 4,5 jam, ya, yang kurang dari 6 jam, yang kurang dari 12 jam, yang kurang dari 24 jam. Itu yang terutama karena kita mengejar stroke akut untuk bisa kita melakukan tindakan lanjutan untuk pengobatan yang lebih agresif. Yang kedua, pasien dengan serangan stroke berulang. Ya, kan banyak pasien yang sudah berulang kena stroke 2 kali, ada yang 3 kali, ya. Itu kita bisa, kalau mereka belum pernah pemeriksaan sebelumnya, kita bisa lakukan untuk mencari faktor risiko penyebabnya. Ya, jadi yang tadi saya bilang kalau pada neurointervensi kita melakukan cerebral angiografi, kita bisa melihat secara langsung struktur pembuluh darah otak kita. Ya, jadi yang menyebabkan struknya yang mana? Ya, pembuluh darahnya yang tersumbat atau pembuluh darahnya menyempit atau yang ada kelainan pembuluh darah, kita tahu. Nah, di situ kita bisa melakukan tindakan selanjutnya, tindakan intervensi untuk yang tadi saya pasang ring dan ini ya, untuk memperbaiki pembuluh darahnya sehingga serangan struknya yang sudah tidak terjadi lagi ke depannya. Ya, jadi itu. Oke dok, jadi sebagai dokter spesialis neurointervensi vaskular satu-satunya di Maluku Utara, apa harapan dokter dengan adanya cath lab ini yang baru pertama di RSUD Tobelo dan baru pertama juga di Maluku Utara ya, yang akan beberapa waktu ke depan akan dilakukan peresmian. Apa harapan dokter, baik harapan jangka pendek maupun harapan jangka panjang jika cath lab ini bisa berjalan untuk masyarakat Halmahera Utara khususnya dan Maluku Utara secara umum? Oke, besar sekali harapan saya kalau yang pertama cath lab kita bisa beroperasi secepatnya. Ya, kenapa? Kita ketahui bersama bahwa stroke itu merupakan penyakit yang menyebabkan kecacatan nomor 1 di dunia dan di Indonesia tentunya. Ya. Kemudian stroke juga merupakan salah satu penyebab kematian nomor 1 di Indonesia. Ya, sudah mengalahkan penyakit jantung. Ya, karena ini tadi. Jadi pada stroke, ya, pada gangguan pembuluh darah otak atau pada otak, kalau kami dari bagian saraf, bagian neurointervensi mengatakan bahwa time is brain. Ya. Kalau masyarakat umum mengatakan time is money, atau pada bagian jantung mengatakan time is muscle atau otot. Kalau bagian saraf, ya, terutama neurointervensi mengatakan time is brain. Ya, artinya apa? Pada serangan stroke kan terjadi gangguan pada pembuluh darah otak. Ya, baik ada yang perdarahan, baik penyumbatan, sehingga suplai oksigen dan makanan ke otak terganggu. Ya, sehingga banyak sel-sel otak yang mengalami kerusakan dan mati. Nah, inilah yang harus kita kejar. Berdasarkan penelitian, mereka menyebutkan bahwa 1 jam keterlambatan penanganan stroke menyebabkan otak menua 3,6 tahun. Bayangkan kalau dalam 1 jam otaknya menua 3,6, kalau sudah berjam-jam berapa. Jadi itulah kenapa kalau pada penanganan stroke kita menggunakan batas
Kalau bisa golden period, ya kurang dari 6 jam sebenarnya ya. 4,5 jam kurang paling bagus, karena kita bisa melakukan tindakan yang lebih maksimal. Kurang dari 6 jam masih boleh, tapi evidennya keberhasilannya lebih berkurang sedikit daripada yang 4,5 jam, apalagi yang sudah lebih lama. Karena itu tadi kita mengejar time is brain, jadi mengejar waktu untuk menyelamatkan otak. Ya, karena tadi 1 jam keterlambatan kita tua 3,6 tahun. Nah, itulah yang ini. Kemudian, jadi sih harapannya kalau CAT lab ini sudah siap, sudah ready, kita bisa segera mulai ya beroperasi sehingga kita bisa membantu, bisa mengurangi pasien-pasien yang stroke supaya angka kesehatan dan angka kematian berkurang, angka kesembuhan meningkat. Ya, jadi ya harapannya lagi, karena ini baru satu-satunya di Maluku Utara ya, dan hanya ada di Halmahera Utara, jadi semoga bisa lancar ya, kita punya CAT lab kemudian menjadi pusat rujukan dari seluruh Maluku Utara, karena yang terdekat dari sini neurointervensi itu di Manado ya. Jadi ya dari Maluku Utara itu cuma bisa rujuk ke Manado kalau selama ini. Jadi ini kedepannya sudah bisa ke Tobelo kalau memang sudah beroperasi ya. Kemudian dalam tahapan-tahapan ini sih, karena kita baru memulai sih, harapan saya dalam 6 bulan pertama kita melakukan proses diagnostik ya. Proses diagnostik itu yang cerebral angiografi tadi atau DSA ya, atau kateterisasi pembuluh darah otak, untuk mencari faktor penyebabnya, pembuluh darahnya ya, gambaran pembuluh darahnya, strukturnya seperti apa ya. Kemudian dalam 1 tahun sampai 2 tahun ke depannya, saya harapkan kita sudah bisa melakukan tindakan intervensi seperti yang tadi, pemasangan ring ataupun balon ya, kemudian coiling atau embolisasi. Pada kasus-kasus tumor otak kita bisa embolisasi juga ya, harapannya begitu ya. Kemudian karena ini adalah prosedur neurointervensi itu memakan biaya yang tinggi, jadi harapannya ada dukungan dari pemerintah daerah ya, kemudian dari ya, rumah sakit sendiri, kemudian dari terutama BPJS ya. Bisa gratis ya dok? Ya, kalau di kota besar memang gratis untuk tindakan DSA, untuk pasang ring, balon, coil itu gratis. Tapi ya memang ada syarat tertentu. Ya, memang ada syarat. Jadinya ya harapan saya sih ke depannya, terutama BPJS-nya, supaya masyarakat tidak terbebani ya. Kemudian kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan di sini. Kita tidak perlu keluar lagi ke daerah. Okay. Dan itu juga menjadi harapan untuk kita semua, agar supaya pelayanan neurointervensi vaskular di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo segera dimulai, karena dalam beberapa waktu ke depan kita akan ada peresmian CAT lab dan ruang CT scan. Besar harapan kami juga ketika pelayanan ini berjalan dapat didukung bukan hanya internal rumah sakit, tapi juga didukung oleh pemerintah daerah, karena sebenarnya tujuannya sangat baik untuk membantu banyak masyarakat di Halmahera Utara yang sakit, mengurangi angka kematian stroke di Halmahera Utara secara khususnya dan di Maluku Utara secara umumnya. Oleh sebab itu kami minta untuk semua masyarakat di Kota Tobelo dan sekitarnya untuk memberitahu informasi yang baik ini, agar semua bisa sadar akan kesehatan dan segera berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo. Jangan tunggu sakit baru kita berobat, tapi kita baiknya sudah kontrol rutin sebelum kita terkena penyakit. Terima kasih, nanti sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.